Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lanjutan video tutorial kali ini, saya akan membahas tentang cara penggunaan aplikasi daring PPG PAI untuk akun dosen. Untuk masuk ke website ini, silahkan ketik URL ppg.siagabendis.com. Kemudian untuk masuk ke akun dosen, di sebelah kanan ada tombol login. Saya akan masuk sebagai dosen, di sini dosen contoh ya. Oke, setelah login akan muncul halaman seperti ini. Di sini bagian atas ada dashboard, kemudian modul, bimbingan, dan kamus. Dashboard berisi tentang informasi tentang data rekap. Ada berapa modul yang sudah diplotting, berapa kelas untuk dosen ini, kemudian berapa waktu yang dihabiskan, berapa jam online-nya. Kemudian di bawah, bagian bawah ada daftar nilai mahasiswa didiknya, mahasiswanya. Oke. Untuk nilai di sini yang ditampilkan adalah nilai KB tugas resum, kemudian nilai pretest, kemudian nilai tugas resum per KB, nilai tugas diskusi per KB, kemudian tes formatif. Ini nilainya adalah rata-rata yang ditampilkan di sini sekarang ya. Nilai rata-rata dari mahasiswa yang bersangkutan, kemudian tes akhir modul, kemudian nilai tugas tambahan. Untuk tugas tambahan ini tidak diberi nilai, nanti dosen tidak mengasih nilai, hanya menerima atau menolak tugas tambahan yang dikirim oleh mahasiswa. Fungsinya apa? Fungsinya untuk ketika mahasiswa tersebut nilainya kurang, maka ketika tugas tambahan diterima, maka nilai akhirnya akan menjadi nilai minimal lulus. Seperti itu. Kemudian di menu yang kedua, ini agak banyak di sini. Ini adalah modul ya, modul yang sudah diplot untuk dosen Dr. John Doe ini. Di sini terlihat ada 4 modul, jadi nanti dosen ini akan mengelola 4 modul ini. Oke. Kemudian di bagian samping di submenu modul ada kontrak kuliah, kemudian tugas resum modul, diskusi, dan ke bawah ya. Nanti akan saya bahas satu-satu. Untuk kontrak kuliah ini fungsinya ditampilkan di halamannya mahasiswa. Ya. Jadi untuk satu kelas satu kontrak kuliah. Jadi ketika misalnya dosen itu membimbing atau mengajar satu modul tapi dalam 2 kelas, maka membuat 2 kontrak kuliah untuk masing-masing kelas. Caranya tinggal diklik tambah kontrak jika belum ada, atau update kontrak ketika sudah mengisi ya. Kita klik tambah kontrak, bisa di copy paste dari Word ya. Ini adalah contoh, misalnya tambah kontrak, maka tampilannya menjadi seperti ini, update kontrak, perbarui kontrak kuliah. Ini adalah contoh, sudah diupdate. Seperti itu untuk kontrak kuliah. Kemudian untuk tugas resum, dosen di sini bertugas untuk memberikan nilai ke mahasiswa. Di sini dibagi per modul, kemudian per rombel. Jadi ketika ada banyak modul dan rombel, maka akan ditampilkan secara terpisah seperti ini. Kemudian untuk mengasih nilai atau memberi nilai, silahkan dilihat di sini statusnya. Kalau di sini artinya adalah satu mahasiswa yang sudah mengirim, di sini saya kursor di sini. Satu mahasiswa sudah mengirim dan sudah dinilai, maka ini selesai.
ada centang hijaunya kalau sudah dinilai semua. Nah, di sini ada satu mahasiswa tapi belum dinilai, ada yang belum dinilai. Kita lihat di sini input nilai. Nah, kemudian nilai, kasih nilai ya, ini muncul daftar mahasiswanya. Kemudian ini adalah penilaian resumnya. Nah, ini contoh ya, ini adalah resum mahasiswa, nanti akan tampil di sini. Ini tinggal dikasih nilai, nilainya berapa, misalnya 90. Tinggal diklik di bintang yang ke-5, simpan, kembali ke halaman sebelumnya, skornya menjadi 90. Nah, untuk kembali ke penilaian resum, klik kembali ke halaman sebelumnya, seperti itu. Oke, yang lain sama caranya ya, cukup mudah. Kemudian untuk diskusi, untuk tampilan diskusi ini adalah per kelas dan sudah diurutkan berdasarkan tanggalnya di sini. Jadi untuk diskusi rombel 2 ini tanggal sekian sampai tanggal sekian. Untuk mengelola diskusi silahkan klik kelola. Nah, di menu kelola ini dosen bisa memberikan nilai ke mahasiswa. Oke, dan memberikan instruksi seperti apa diskusinya, apa yang mau dibahas dan lain sebagainya, nanti berdasarkan dari instruksi dosen. Instruksinya bisa diketikkan di sini. Oke, ini adalah instruksi misalnya, ini sebagai contoh. Instruksi dosen, simpan instruksi. Oke, kembali ke halaman sebelumnya ya. Oke, kemudian untuk melihat komentar-komentar atau pendapat-pendapat dari mahasiswa, klik tombol sebelahnya instruksi, icon komentar. Oke, di sini akan tampil forum diskusinya atau halaman diskusinya. Nah, di atas ini ada bahan-bahannya. Tadi saya ketikkan ini adalah instruksi dosen ya, instruksi yang tadi saya ketikkan. Kemudian ada jurnal, bisa dilihat materi-materinya. Kemudian ini adalah komentar-komentar dari guru atau mahasiswa, dosen mahasiswa bimbingannya. Nah, tugas dosen adalah melakukan review atau melakukan review dan memberikan nilai. Caranya tinggal diklik di angka 0 di samping kanan ini. Diklik, skornya berapa, simpan. Oke, seperti itu ya, cukup mudah. Oke, nilai diskusi ini adalah nilai per KB yang ditampilkan di dashboard. Kemudian akan dihitung rata-ratanya masing-masing mahasiswa. Jadi hanya yang dikasih nilai saja yang dihitung rata-ratanya. Jadi jika ada 10 komentar yang dikasih 5, berarti nanti yang diberi nilai 5 berarti nanti nilainya adalah rata-rata dari 5 nilai tersebut, bukan dari 10 komentar. Oke, seperti itu untuk diskusi. Kemudian untuk menu selanjutnya adalah tes formatif. Nah, saya akan jelaskan dulu di sini bagian halaman utama dari tes formatif. Di sini ada modul ya. Di sini akan tampil semua modul. Kemudian judul tesnya apa, kemudian durasinya berapa, ini sesuai dengan yang nanti diinput oleh dosen. Kemudian di sini adalah untuk menginput soal-soalnya, kemudian jumlah soalnya ada berapa. Oke. Kemudian nilai mahasiswa bisa diinput di sini. Kemudian status publish-nya off atau on. Kemudian di sini ada hapus dan edit. Oke. Untuk status publish ini bisa diperhatikan ketika on, maka kuis ini bisa atau tes ini bisa dilihat oleh mahasiswa, akan tampil di halaman mahasiswa. Ketika statusnya off, maka belum ditampilkan di mahasiswa. Di samping itu juga ada waktunya nanti bisa dilihat.
Yang sekarang adalah on off-nya dulu. Jadi ketika off tidak tampil di mahasiswa, ketika on tampil di mahasiswa. Nah, ketika dosen belum selesai menginput soal, maka statusnya jangan di-on-kan dulu, karena ketika on maka mahasiswa bisa melihat kuis ini, bisa melihat dan mengerjakan kuis ini atau tes formatif ini. Nah, untuk menambahkan kuis atau menambahkan tes formatif ya, di sini ada tambah kuis. Oke. Kemudian akan tampil di sini halaman untuk menambahkan. Pilih modulnya, misalnya saya pilih pembelajaran abad 21, kemudian judul kuisnya coba tes formatif. Kemudian tanggal mulainya kapan, nanti ketika tanggal mulainya, ketika sekarang adalah di rentang tanggal mulai dan tanggal selesai, maka kuis itu bisa dibuka. Ketika tidak di rentang tanggal mulai dan tanggal selesai, maka kuis itu tidak bisa dibuka. Tanggal dan jam. Misalnya tanggal 20, ini saya set tanggal 20, tanggal selesainya tanggal 22, maka kuis ini bisa dibuka oleh mahasiswa di rentang 20 sampai 22, jam 16 sampai jam 16. Ya, jam 16 tanggal 20 sampai jam 16 tanggal 22. Durasi menitnya bisa di set di sini. Klik simpan. Oke. Kemudian akan muncul menjadi daftar di sini. Ya. Ini, coba tes formatif ini diurutkan dan berdasarkan yang paling baru kalau yang tampil di sini. Nah, defaultnya atau ketika di create, maka yang tampil pertama adalah off, statusnya off. Jadi jangan di on kan dulu ketika penginputan soal belum selesai. Kemudian input soal, oke, ini bisa ditambah soalnya. Ini judul kuisnya tadi, kemudian tipe soalnya apa, pilihan ganda atau essay, saya coba pilihan ganda ya. Kemudian level yang sedang, ini adalah jumlah pilihannya ada berapa misalnya. Di manakah, misalnya contoh, di manakah ibu kota Jakarta. Jadi satu ibu kota Indonesia. Jadi satu soal diinput, satu per soal inputnya. Dan lanjut ke form jawaban, karena pilihan ganda, maka di sini dicantumkan pilihannya apa aja. Misalnya yang diklik ini adalah jawaban benarnya. Jakarta, sini ada Semarang, misalnya seperti itu. Kemudian kita buat satu soal lagi ya, yang tipenya esai. Oke. Berapa jumlah bulan misalnya selama setahun. Masuk ke form jawaban. Nah, di sini diketikkan kuncinya. Tapi untuk esai nanti butuh dinilai oleh dosen. Ini ada 2 soal, kita kembali ke daftar tes. Oke, di sini sudah terlihat soalnya ada 2. Kemudian input nilai ini ketika sudah ada mahasiswa yang mengerjakan. Kita ambil contoh yang sudah ada datanya saja. Kita coba cek satu-satu ya. Oke, ini belum ada. Sebentar. Oh, bukan ini. Yang satunya sebentar. Ini perangkat. Oke, sambil menunggu ya. Oke, di halaman 2 kayaknya. Sebentar. Untuk penilaian nanti cukup mudah sebenarnya. Tinggal nanti muncul list mahasiswanya, kemudian bisa di-input.
nilainya. Nah, jika pilihan ganda maka di input, jika pilihan ganda maka dari sistem otomatis, tapi jika isai maka dosen perlu memeriksa nilainya. Oke, kita coba lihat sebentar. Kita coba di lokal sebentar ya. Oke, yang di online memang belum ada. Ini saya coba login sebagai dosen sama tadi. Oke, tunggu. Nanti untuk memberi nilai hanya soal-soal yang tipenya isai saja. Coba kita lihat bagaimana cara untuk memberi nilai. Oke, sudah masuk ke sini. Kemudian kita masuk ke, sambil mengingat ya, tadi ada menu modul, kemudian di modul ada di bagian menu paling kanan, di menu sebelah kanan ada tes formatif. Ini saya coba di lokal, tes formatif, salah klik tadi ya, tes formatif. Oke, nah di sini ada tombol input nilai. Oke, kemudian akan muncul list mahasiswa yang sudah mengerjakan atau yang sedang mengerjakan. Nah, di sini ada status pending, artinya mahasiswa itu sudah selesai mengerjakan tetapi belum diberi nilai untuk soal-soal yang sifatnya isai, yang kategorinya isai. Kalau ini sedang mengerjakan. Oke, klik penilaian, kemudian nanti akan muncul halaman nilainya ya. Di sini. Ini yang di atas ini adalah pilihan ganda otomatis ya. Pilihan ganda otomatis akan karena ada kunci jawabannya. Tapi untuk isai, ini soalnya, ini jawaban dari guru atau mahasiswa, maka dipilih. Guru atau dosen bisa memberikan skor antara 0 sampai 100. Oke, seperti ini ya. Misalnya seperti ini, saya simpan nilai, maka status pending tadi akan berubah menjadi nilai total dari semua soal ini. Oke. Nah, di sini ada nilai 74. Tadi kan status yang masih pending. Oke, kita lanjut ke yang ini. Seperti itu untuk penilaian tes formatif. Kemudian ada review pretest. Di sini akan ditampilkan modul atau hasil pretest. Kita lihat ya. Di sini ada jumlah soal pretestnya berapa. Kemudian jika klik lihat review soal, maka akan muncul soal-soalnya, soal dan jawabannya. Nah, di bawah ini adalah komentar mahasiswa. Jika ada yang bertanya, silahkan. Misalnya kan beri pertanyaan atau apa ya, ini contoh. Nanti komentar ini akan masuk ke semua akun mahasiswa bimbingannya dan mahasiswa bisa tanya jawab melalui fitur ini. Kemudian di sini ada materi tambahan. Jika dosen merasa memberikan materi tambahan kepada mahasiswa, maka bisa melalui fitur ini. Cukup mudah caranya, tinggal klik tambah materi tambahan, kemudian dipilih modulnya apa, judul materi tambahnya apa, kemudian konten dan bahan pendukungnya. Kemudian yang terakhir adalah tugas tambahan. Tugas tambahan ini fungsinya untuk memberikan nilai tambahan bagi mahasiswa yang nilainya masih kurang dari 78 atau kurang dari batas minimal. Oke, caranya diklik tugas tambahan.
Kemudian seperti tadi, sini beri pengarahan apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, untuk memberi penilaian, di sini tidak ada nilai yang di input, karena dosen hanya atau tugas dosen adalah menerima atau menolak tugas tersebut. Karena ketika menerima, maka nilainya akan menjadi minimal. Menjadi karena tadinya tidak lulus, harusnya tidak lulus, ketika tugas tambahan diterima, maka menjadi nilai minimal, batas minimal kelulusan. Oke, misalnya seperti ini. Nah, jadi mahasiswa atas nama Ahmad tersebut sudah mengirimkan tugas, kemudian di sini menyebut nilai tugas tambahan. Ini kontennya, ya. Kontennya di sini akan sesuai dengan yang dikirim mahasiswa. Di sini ada minta revisi atau terima. Ketika revisi, maka mahasiswa akan memperbarui tugasnya. Ketika diterima, maka otomatis akan menambah nilai menjadi batas minimal lulus. Nah, ketika mahasiswa itu sudah lulus, misalnya nilainya 85, dan dia juga mengerjakan tugas tambahan, maka tugas tambahan ini tidak akan memberikan nilai tambahan ke mahasiswa. Oke, seperti itu. Jadi untuk fungsi tugas tambahan. Oke, kemudian menu sampingnya ada menu bimbingan, menu yang atas ya. Ada bimbingan, di sini bisa melakukan chatting ke mahasiswa. Ini misalnya ya sudah masuk. Selamat pagi, selamat sore. Klik. Nanti akan muncul di sini ya. Untuk tugasnya. Nah, sini muncul. Oke. Chatnya muncul. Kemudian untuk yang paling akhir adalah kamus di sini. Berisi glosari atau kata-kata yang kadang belum tahu mahasiswa tersebut. Yang bisa menambahkan di sini admin pusat. Ya. Untuk fitur dosen, untuk akun dosen seperti itu penjelasannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.